Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami kembali memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai pada saat ini kami percaya akan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti arti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak teratur, tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Manusia sering sekali mengalami yang namanya perubahan hidup. Perubahan yang kami maksud adalah Bapak Ibu, saudara-saudara, sering kita mengalami atau sering kita menyaksikan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya kita mengenal orang itu begitu sangat baik, sewaktu-waktu bisa berubah menjadi orang yang jahat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya, yang dulunya dia menjadi sahabat kita atau sahabat orang lain, di waktu-waktu yang akan itu bisa berubah menjadi musuh atau lawannya. Atau karena kita mengalami kekurangan, kehancuran, kegagalan, maka perlahan-lahan sahabat kita tadi itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Yang dulunya kita dekat, itulah perubahannya. Yang baik jadi jahat, yang sahabat jadi musuh, lawan, atau kita ditinggalkan oleh mereka. Sangat berbeda dengan Tuhan Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Apanya yang tetap Bapak Ibu? Apanya yang kekal? Tentu kita imani kasihnya kekal. Kasihnya tetap dan tidak akan berubah bagi setiap orang yang menaruh harapan kepada Dia. Walaupun terkadang kita mendapatkan hukuman dari Allah, itu bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Kita mendapatkan hukuman
karena memang pelanggaran dosa yang kita perbuat, tetapi karena Allah juga tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan tidak berubah. Walaupun kita hidup dalam hukuman, Allah tetap menaruh kasih kepada kita. Sama seperti iman kita dari awal tadi. Allah itu kekal, Allah itu tetap dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Hal itulah yang terjadi dari kebenaran firman Tuhan yang sedang kita gumulkan, renungkan bersama pada saat ini. Nabi Yeremia tegas mengatakan bagaimana ketika Allah menciptakan segala sesuatu di tengah-tengah muka bumi ini, ketetapannya dapat dilihat dari ciptaannya yang semula sampai sekarang tidak berubah fungsi. Matahari yang diberi untuk menerangi siang, bulan yang ditetapkan untuk menerangi malam, bahkan bintang-bintang di langit pun untuk menerangi malam. Itu semua tidak akan berubah, itu semua tidak akan beralih fungsinya. Sampai kapanpun matahari akan terus berfungsi untuk menerangi siang, bulan dan bintang akan menerangi yang namanya malam. Tidak akan pernah beralih, akan tetap sampai kedatangan Tuhan. Demikianlah juga kasih Allah kepada umat Israel. Kasih Allah tidak akan pernah beralih. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, kalau umat Allah, bangsa Israel akan menjadi umatnya sepanjang waktu. Bukan hanya itu, umat Allah juga, segala keturunan Israel juga akan menjadi umat Tuhan. Walaupun segala perbuatan yang mereka lakukan, itu mau mengatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, walaupun terus hidup bangsa Israel pada saat itu melakukan kejahatan, mereka dibuang ke pembuangan dan mereka dibebaskan dari pembuangan. Semua itu karena Allah mengasihi mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka karena ketetapannya jelas. Allah akan terus memberkati umat pilihannya. Tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu sepanjang waktu, sepanjang masa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, ingat akan kasih Allah yang kekal, tetap selama-lamanya. Walaupun kita ibu bapak saudara-saudara yang terkasih hidup di dalam keberdosaan, tetapi lihatlah Allah yang mengasihi kita dari semula mengutus anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, sebagai penebus dosa kita. Semuanya itu karena kasih Allah kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Walaupun kita sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk diselamatkan karena dosa kita, tetapi kasih itu menerobos, kasih itu membebaskan dan menyelamatkan setiap hidup orang manusia yang berdosa. Kita harus ingat itu, kasih Allah besar, kasih Allah tetap dalam kehidupan kita. Anaknya yang tunggal adalah salah satu bukti kalau Allah menaruh kasih yang tidak pernah akan berubah. Poin yang kedua, kalaupun Bapak Ibu dan kita semua saudara-saudara sedang dipase dalam penderitaan, kesulitan, kekecewaan, atau kegagalan, jangan pernah berprasangka buruk
kepada rencana Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak lagi bersama dengan kita. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita. Bukan. Tetapi Tuhan sedang membentuk kita. Melihat dan menyaksikan hidup kita. Membangun pribadi kita menjadi pribadi yang hebat di mata Tuhan. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, seperti poin yang pertama tadi, kalau Tuhan sudah katakan kepada kita, aku mengasihi engkau, berarti itu adalah ketetapan yang tidak akan berubah. Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita terus berharap pada kasih setianya, berharap pada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tetap lakukan, kerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan menjadi sahabat sejati kita. Karena Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kita punya teman, boleh berteman. Tapi lihat apakah teman ini menuntun kita, membawa kita kepada Tuhan, membawa kita kepada keselamatan. Kalau kita bisa minta hikmat dari Tuhan, mengajari kita untuk memilih-milih mana sahabat yang akan terus bersama dengan kita, yang akan terus membawa kita kepada jalan yang baik. Dan kita dimintakan hikmat Tuhan. Perlahan-lahan kita boleh membeda-bedakan mana sahabat yang harus tetap kita jadikan sahabat yang akan terus bersama dengan kita, memuliakan, melayani Tuhan. Tapi lihatlah, ada terkadang sahabat yang akan terus menjatuhkan kita, menjerumuskan kita, tak kalah akan terus menjadikan kita lawan dan kita akan ditinggalkan olehnya. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan sahabat sejati kita, sedikit pun tidak akan ada rasa kecewa. Yang ada, kita mendapatkan semangat hidup, keselamatan, mendapatkan sukacita, penghiburan, kekuatan, topangan dalam melakukan setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Ketetapan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tidak pernah akan berubah. Yang sedang Tuhan rencanakan dan tetapkan dalam kehidupan kami yang akan kami terima. Ajari kami Tuhan untuk terus bersabar dalam suka, duka, penderitaan, kesusahan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kasih-Mu yang terus akan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Bukti nyata Engkau telah berikan. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal telah Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk sebagai jalan penebusan dosa. Sehingga semua kami orang-orang percaya telah diselamatkan dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.